Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini bismillah kita memohon pertolongan kepada Allah akan belajar sebuah tema, yakni fitnah wanita akhir zaman. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita hari ini sudah hidup di akhir zaman. Artinya apa? Artinya tidak lama lagi kiamat akan datang. Bahkan di antara tanda kiamat, di antaranya adalah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW ke muka bumi, itu sudah menjadi tanda-tanda kiamat. Kita dan Rasulullah SAW jaraknya kurang lebih 14 abad, 1400 tahun, ya kan? Berarti kita sudah berada di penghujung. Maka dari itu, ketika kita sadar bahwa kita hidup di akhir zaman, di mana Rasulullah SAW beliau mengatakan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali fitnah itu akan semakin besar. Jadi fitnah ini ibu-ibu dari zaman Rasulullah SAW sudah ada. Semakin kesini, semakin mendekati hari kiamat, fitnahnya semakin besar. Subhanallah. Dan apa sih artinya fitnah? Ayo ibu-ibu, ada yang tahu nggak fitnah itu apa ya? Ya, boleh silahkan berpendapat. Apa sih arti fitnah? Fitnah itu ujian. Ada lagi? Terima kasih. Jawabannya jazakillah khair. Ada lagi? Apa sih arti fitnah? Apa arti fitnah? Tanda-tanda. Tanda-tanda itu kalau bahasa Arab alamat. Alamah itu tanda. Jadi fitnah kalau para ulama lebih memilih artinya adalah ujian atau cobaan. Ya subhanallah. Dan fitnah akhir zaman ini lebih kepada fitnah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian-ujian yang Allah Azza wa Jalla jadikan itu sebagai sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak suka dengannya. Apa misalnya fitnah yang terjadi di akhir zaman? Di antaranya banyaknya minuman keras tersebar di mana-mana. Apakah Allah cinta dengan ini? Tentu tidak. Tapi ini pasti terjadi. Rasulullah SAW mengatakan tidaklah hari kiamat terjadi kecuali minuman keras tersebar di mana-mana. Dan hari ini ibu-ibu, kita lihat yang namanya minuman keras apakah ada di dekat kita? Ada. Di toko-toko yang ada di sekitar kita sudah berani menjual minuman keras. Bahkan orang-orang zaman sekarang itu menjadikan minuman keras sebagai tanda untuk merayakan sebuah keberhasilan, betul. Jadi saya pernah dapat cerita, ada seorang ibu punya suami yang bekerja di perusahaan asing. Suaminya muslim. Maka ketika perusahaan itu mencapai sebuah keberhasilan, suaminya itu diajak untuk pesta minuman keras. Maka ibu ini nih ya berkata kepada suaminya, ya daripada pesta minuman keras, dan itu wajib, semuanya wajib. Kalau ndak mau minum minuman keras, nggak mau menghadiri pesta, konsekuensinya keluar dari perusahaan. Ya. Maka akhirnya ibu ini dan suaminya memilih untuk resign daripada mengorbankan agamanya. Dan kadang ibu-ibu subhanallah di akhir zaman ini banyak sekali dosa yang akhirnya orang berat untuk meninggalkan karena keputusan yang begitu berat. Ya, yaitu contohnya begitu, subhanallah. Suami ini, ya suaminya ibu itu sudah berada di
posisi nyaman ya. Tapi ternyata dihadapkan dengan sebuah fitnah, ujian hidup, yakni dipaksa untuk minum minuman keras. Beliau tidak akan mau mengorbankan agamanya demi dunia. Maka kata ibu ini bercerita kepada saya, akhirnya ustazah, kami memohon kepada Allah diberikan petunjuk, dan Allah memberikan petunjuk kepada kami untuk resign dari perusahaan itu. Subhanallah. Dan ketahuilah ibu-ibu, sebuah kaidah ketika kita itu meninggalkan sesuatu yang di situ ada larangan dari Allah dan Rasulnya, kita meninggalkan sesuatu tersebut karena Allah, ya karena kita nggak mau terjerembab dalam dosa, pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Contohnya tadi seorang laki-laki dia meninggalkan sebuah perusahaan di mana dia sudah nyaman di posisinya. Di situ dia tidak nyaman karena apa? Di sisi lain karena dipaksa minum minuman keras. Maka dia meninggalkannya karena Allah. Kata Rasulullah SAW, awadahullahu bihi khairan min. Kata Rasulullah SAW, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan benar, ibu ini pun akhirnya merintis sebuah usaha bisnis dengan suaminya. Dan Allah jadikan, subhanallah, gaji atau pemasukan suami istri ini 3 kali lipat dari gaji suaminya yang dulu pernah bekerja di perusahaan asing. Subhanallah. Inilah janji Allah dan Rasulnya. Awal-awal biasanya orang kalau resign dari posisi zona nyaman itu biasanya diuji dulu tuh sama Allah. Banyak ujiannya. Allah pengen tahu kesabarannya seperti apa. Nanti lambat laun ketika dia bersabar, Allah akan berikan bonus-bonus dari arah yang tak terduga. Subhanallah. Baik, itu di antara fitnah yang pertama ya. Fitnah yang kedua yang berkaitan dengan wanita adalah menyebarnya banyak sekali perzinahan. Subhanallah. Ibu-ibu tahu menyebarnya perzinahan lebih masif di zaman sekarang daripada zaman dahulu kala. Bahkan perzinahan zaman sekarang itu lebih kepada bukan hanya wanita dan laki-laki, tapi masuk juga laki-laki suka kepada laki-laki, perempuan suka kepada perempuan. Dan ini ada pada zaman sekarang, bukan ada lagi tapi banyak. Jagalah diri kita dan anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan yang menjijikan. Subhanallah. Banyak sekali di zaman kita hari ini orang-orang yang sudah tidak ada lagi rasa malu. Para pecinta sesama jenis bahkan mereka diberikan panggung untuk bisa berbicara. Padahal jelas ketika kerusakan merajalela seperti zamannya Nabi Lut alaihissalam, ketika Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya karena kaumnya mencintai sesama jenis, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan adab dari atas langit. Allah jadikan kaumnya Nabi Lut diangkat beserta kampung halamannya, dan Allah ketika sudah mengangkat ke atas langit, Allah timpakan kembali ke bumi. Dan setiap dari maksiat yang dilakukan oleh hamba Allah di dalam muka bumi ini pasti akan Allah siapkan azab. Ya, dan hari ini teman-teman banyak sekali kejadiannya yang namanya wanita hamil di luar nikah. Kemarin sempat enggak ibu-ibu dengar ada sebuah SMA di Pulau Jawa ya, yang akhirnya meminta dispensasi untuk minimal usia menikah, gitu kan ya? Kan katanya hari ini, kalau dulu kita 17 tahun ya Bu Ibu ya. Sekarang berapa? 21 ya? Berapa sekarang? 21 ya. Dan itu minta dispensasi. Kenapa? Karena sudah terlanjur hamil di luar nikah. Subhanallah. Dan lebih merinding lagi ketika kita mendengar hamil di luar nikah bukan hanya terjadi pada anak-anak yang sudah di kelas SMA. Baru saja kemarin kita dengar bersama bahwa ada anak SD, la haula wala quwata illa billah, di mana anak ini, anak perempuannya masih SD, yang menghamilinya beberapa anak kecil laki-laki dari temannya di sekolah SD. La haula wala quwata illa billah. Jadi hari ini tuh
Kalau ya Allah, saya tuh bicara begini ini merinding-merinding ibu-ibu. Jadi hari ini tuh ibu-ibu, ya subhanallah, jaga anak-anak kita. Bagaimana caranya? Jadikan kita teladan yang baik untuk anak-anak kita. Kalau bukan kita yang memberikan teladan kepada anak kita, siapa yang akan memberikan teladan? Ketahuilah bahwa perzinahan tanpa adanya taubat itu akan dibayar oleh anak cucu. Subhanallah. Dan ini mengerikan. Siapapun yang pernah berzina, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak cucu kita menjadi korban. Mereka tidak memiliki dosa, tapi mereka harus menebus dosa kedua orang tuanya. Orang-orang yang berzina kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan jadikan wanita-wanita yang bertaubat dengan taubatan nasuha menjadi wanita-wanita salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya ibu-ibu beserta anak cucu kita dari perbuatan perzinahan, karena sesungguhnya perzinahan itu adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bahkan ya, bukan hanya perzinahan yang dilarang, tapi mendekati perzinahan juga dilarang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqrabuz zina. Ya, janganlah kalian mendekati zina. Apa misalnya mendekati zina itu? Apakah hanya melakukan hubungan badan? Ternyata tidak juga. Ya, di antaranya apa? Ketika seseorang dia sudah berdua-duaan dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, itu juga sama mendekati perzinahan. Bertakwalah kepada Allah, kita sebagai orang tua yang justru mendukung anak-anak kita untuk berdua-duaan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram dengan dalih malu kepada tetangga kalau putri saya nggak punya pacar. Apa kata tetangga gitu ya? Kan begitu biasanya kadang ya. Apa kata tetangga kalau ternyata putri saya yang usianya sudah 25 tahun nggak ada pacar, dikiranya adalah wanita tua. Subhanallah. Padahal kelak kita akan berdiri di hadapan Allah dan kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kau biarkan anak gadismu berpacaran dengan laki-laki yang bukan mahram? Kenapa engkau tidak tegur dengan dalih berkasih sayang kepada mereka? Subhanallah. Dan saya ajak teman-teman, diri saya terlebih dahulu dan juga ibu-ibu semuanya, mari kita jaga sekali lagi anak-anak kita, baik anak-anak kita yang laki-laki maupun anak-anak kita yang perempuan. Banyak-banyak berdoa kepada Allah di akhir zaman ini karena banyak sekali kejahatan merajalela di mana-mana. Predator seksual sudah ada di sekitar kita. Tidak ada yang bisa menjaga anak kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Titipkan anak kita kepada Allah, titipkan diri kita kepada Allah. Banyak-banyak berzikir, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih lana sya'nina kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Hafal atau belum? Ditulis. Ini ada di zikir pagi. Ya, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha berdiri, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghiitsu, meminta kepada Allah dengan rahmatmu, kami memohon kepadamu, aslih lana sya'nina kullah, jadikan seluruh urusanku menjadi baik. Aslih lana sya'nina kullah. Aslih lana sya'nina kullah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika. Pakai apa? Pakai na maunya? Pakai kami apa pakai domir saya ibu-ibu maunya? Saya atau kami? Kami berarti nastaghitsu. Nah, ya kalau kami nastaghitsu pakai sa. Kalau belum bisa bahasa Arab enggak apa-apa pakai Latin, yang penting dibaca zikirnya ya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghitsu naslih lana sya'nina kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la takilna ila anfusina tarfata ain
wala takilna ila anfusina tarfata ain. Dan janganlah engkau sandarkan perkara-perkara kepada diri kami barang sekejap. Jadi kita memohon agar kita dijaga oleh Allah. Semua urusan kita diperbaiki oleh Allah. Saya baca sekali lagi dari depan nggih. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghitsu naslih lana sya'nina kullah wala takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghitsu naslih lana sya'nina kullah wala takilna ila anfusina tarfata ain. Sampun? Yuk dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghitsu naslih lana sya'nina kullah wala takilna ila anfusina tarfata ain. Itu dibaca ibu-ibu agar kita itu di dalam urusan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Kemudian di antara fitnah di akhir zaman ini tadi sudah ya, minuman keras merajalela, perzinahan merajalela. Juga fitnah yang ada di akhir zaman dan juga sudah ada di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah manusia akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan fitnah wanita. Wanita fitrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah Al-Imran, fitrahnya wanita ini subhanallah adalah cantik. Fitrahnya wanita ini di antaranya dijadikan wanita-wanita harta-harta sesuatu yang dicintai oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dengarkan baik-baik ibu-ibu, apa kata Allah, zat yang telah menciptakan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina linnas, telah dijadikan indah ya bagi manusia ketika dia memandang siapa. Yang pertama di sini disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia akan memandang indah syahwat. Syahwat yang berkaitan dengan apa? Dengan nisa. Yang disebut pertama wanita. Ya, ternyata kita. Yang disebut pertama oleh Allah bukan harta, tapi kita wanita. Dan di dalam ayat lain disebutkan tipu daya wanita itu jauh lebih besar daripada tipu dayanya syaitan. Buktinya apa ibu-ibu? Ada banyak orang-orang salih, termasuk dikisahkan oleh Rasulullah SAW, ada seorang ahli ibadah bertahun-tahun beribadah kepada Allah, diuji dengan didatangkan wanita, akhirnya apa? Tergoda dengan wanita ini, berzina, dan anak dari hasil zina lahir. Dia ketakutan, maka yang kedua maksiat atau dosa yang dia lakukan, dibunuhlah anak ini. Subhanallah. Itu seorang laki-laki yang ahli dalam beribadah. Saking besarnya tipu daya wanita. Dan subhanallah, seorang muazzin, seorang yang dia kebiasaannya menjadi muazzin itu yang mengumandangkan azan. Ini kisah nyata, bukan di zaman Rasul.
di zaman para tabi'in. Dan muadzin ini biasanya zaman dulu kala ibu-ibu kalau adzan tuh di atas menara. Kan kalau sekarang sudah ada mic di dalam masjid, sudah kedengaran kemana-mana suaranya ya. Kalau dulu belum ada, jadi harus naik ke atas menara. Jadi dulu manfaat menara tuh diantaranya sebagai tempat untuk mengumandangkan azan. Tiba-tiba ya syaitan menggoda muadzin ini dengan wanita cantik tapi bukan muslimah. Muadzin ini ya subhanallah menengokkan pandangan ke bawah melihat wanita cantik ini, dan akhirnya setelah beliau mengumandangkan azan ya, setelah itu beliau mendatangi wanita ini dan bertanyalah kepada wanita ini, dan wanita ini lambat laun akhirnya memberikan syarat kepada muadzin, kalau kau mau aku jadi milikmu, di antara syaratnya adalah kau keluar dari agamamu, agama Islam. Dan muadzin ini yang mengumandangkan azan bertahun-tahun tertipu dengan wanita cantik ini dan akhirnya murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ada banyak kisah-kisah para laki-laki yang awalnya baik, kemudian dia memiliki istri yang tidak baik. Akhirnya apa ibu-ibu? Akhirnya laki-laki ini berani untuk korupsi. Akhirnya laki-laki ini berani untuk mengambil harta yang bukan haknya. Dan ini banyak terjadi. Subhanallah. Jadi sejatinya wanita ini adalah bagian ujian untuk kaum laki-laki. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mewanti-wanti kaum laki-laki. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma taraktu mim ba'di fitnatan adarrun 'alar rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih bahaya sepeninggalku, kata Rasulullah, setelah aku wafat, kata Rasulullah, kecuali fitnah wanita untuk kaum laki-laki. Lihat ibu-ibu, ini Rasulullah sudah bersabda begini. Berarti kita sebagai kaum wanita harus sadar betul bahwa kita dihidupkan oleh Allah, di antaranya adalah ujian bagi kaum laki-laki. Maka apa yang mesti kita lakukan agar fitnah wanita ini tidak masif menyebar ya untuk kaum laki-laki? Yang pertama ibu-ibu, jadilah wanita salihah. Ya, jadilah wanita salihah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Subhanallah. Kenapa wanita salihah dijadikan perhiasan yang paling baik? Karena dia bisa memberikan ketenangan jiwa. Karena wanita salihah ini kecantikannya hanya diberikan kepada suaminya. Bahkan wanita salihah atau istri salihah, di antaranya yang disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, kata beliau, apa kata beliau? Yang kalau suaminya memandang, wanita itu enak dipandang. Subhanallah, istrinya enak dipandang. Jadi kita kalau pengen jadi istri salihah ibu-ibu, di antara syaratnya suami kita datang dari luar, kapanpun suami kita memandang kita, maka jadikan wajah kita tersenyum merona. Jangan tersenyum hanya di tanggal muda. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, wanita salihah di antara cirinya enak kalau suaminya memandang. Dan yang namanya cantik itu relatif. Secantik apapun wanita, kalau dia nggak tersenyum di depan suaminya, suaminya seneng nggak memandang? Enggak. Tapi kalaulah misalnya wanita ini dia mudah tersenyum, menyambut suaminya dengan penuh kehangatan, pasti suaminya pun akan senang melihatnya. Ini di antara ciri istri yang salihah. Kemudian di antara istri yang salihah atau wanita yang salihah di zaman yang penuh fitnah ini adalah pandai-pandai menjaga diri. Ini penting banget nih, agar kita tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, di zaman yang penuh dengan fitnah ini pandai-pandai jaga diri. Maksudnya bagaimana ibu-ibu? Kita ketika bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram, maka kita harus tahu diri, ada batasan-batasannya. Ya, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kenapa? Karena setiap wanita yang dia berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, maka yang ketiganya adalah syaitan. Ya, termasuk juga tidak bermudah-mudahan untuk chat dengan lawan jenis. Kenapa saya katakan begitu ibu-ibu?
Karena syaitan itu kalau menggoda anak Bani Adam, menggodanya tuh step by step. Ya, walaupun kita sudah mengaku saya insya Allah bisa jaga diri gitu ya. Kalau ada laki-laki yang bukan mahram, saya nggak berdua-duaan. Tapi ternyata chat-chatan dengan mantan temannya atau mantan apanya lah ya, itu juga sama, nggak boleh. Ya, jadi kita termasuk menjaga diri itu tidak bermudah-mudahan dengan kaum laki-laki yang bukan mahram, baik di dunia sosial media ataupun di dunia nyata, di dunia maya ataupun di dunia nyata. Kita jaga diri. Ya, teman-teman, subhanallah, terkadang sebuah perceraian terjadi dalam rumah tangga kaum muslimin itu diantaranya diawali dengan seorang istri mengirimkan sebuah pesan kepada laki-laki yang bukan mahram. Dan suaminya Allah jadikan, jadi ini pernah kejadian, saya juga kaget ya, kami sih melihatnya mereka tuh keluarga yang baik-baik saja. Ternyata kami dengar kok mau bercerai gitu, mau berpisah. Setelah kami tahu penyebabnya, ternyata istrinya itu bermudah-mudahan untuk mengirimkan pesan kepada laki-laki yang bukan mahram dan suaminya nggak terima. Ya, suaminya cemburu dan ini ternyata suami yang baik. Suami yang baik itu manakala dia cemburu ketika melihat istrinya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Dan suami yang tidak pernah cemburu dengan istrinya sendiri, maka termasuk diantaranya suami yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang termasuk suami dayus, namanya dayus. Suami dayus ini yang kelak tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya suami pencemburu, disyukuri. Alhamdulillah, cemburu tanda cinta, cemburu tanda sayang. Kalau suami kita nggak cemburu, itu dipertanyakan cintanya, dipertanyakan sayangnya. Apakah memang benar-benar cinta kepada kita atau tidak? Begitu ya. Jadi jaga diri baik-baik. Termasuk wanita yang bisa menjaga dirinya baik-baik ketika memasukkan seseorang ke dalam rumahnya, dia minta izin dulu kepada suaminya. Ini nih Bu, beratnya di situ tuh. Kalau kita pengen jadi istri yang salihah, yang tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, jangan sembarangan memasukkan orang ke dalam rumah. Kalau kita mau memasukkan orang ke dalam rumah, misalnya mau ada orang yang membenarkan AC rumah, kita izin dulu ke suami kita. Dan itu adalah langkah yang baik. Kemudian ibu-ibu, di antara wanita salihah, cirinya adalah ketika keluar rumah, dia menutup aurat. Tolong ditulis, menutup aurat. Banyak wanita zaman sekarang yang menjadikan baju yang dikenakan itu tujuannya bukan menutup aurat, tapi justru dijadikan sebagai alat untuk menggoda kaum laki-laki. Bahkan tren di zaman sekarang dalam bab fashion, bab perbajuan anak-anak muda zaman sekarang, ibu-ibu, terutama saya melihat tren lagi mulai itu baju dimasukkan ke dalam. Coba ibu-ibu lihat enggak? Ya kan? Anak-anak muda berjilbab, bajunya tuh dimasukkan ke dalam. Saya jadi ingat tren di masa lalu. Tren zaman dulu ya ibu-ibu ya, baju kan dimasukkan ke dalam ya. Sekarang mulai ngetren lagi. Mending kalau dimasukkan ke dalam, baju roknya tuh nggak ketat. Nah, saya pernah lihat ada yang pakai bajunya itu dimasukkan ke dalam, bawahnya pakai celana jin yang sangat ketat. Jadi gunung-gunung, bukit-bukit kelihatan semuanya. Bahkan yang lebih parah lagi, kemarin sempat saya lihat, la haula wala quwata illa billah, semoga Allah mengampuni dosa saya ya. Tapi nggak sengaja ibu-ibu. Jadi pas ketemu nggak sengaja lihat ada wanita yang dia pakai baju, mohon maaf, pusarnya kelihatan. Dan itu asli orang Indonesia. Ya, mungkin kalau turis kita udah nggak kaget lagi ya. Di Yogyakarta lihat turis pusarnya kelihatan tuh biasa. Ya, ini asli tulen anak Indonesia. Subhanallah. Dan ini banyak sekali terjadi di zaman sekarang. Fitnah, di antara fitnah kaum wanita, menjadikan baju yang dipakainya bukan bertujuan untuk menutup aurat, tapi justru dipakai untuk memancing kaum laki-laki akhirnya tertuju kepadanya. Nah, ibu-ibu, kita sebagai kaum wanita dan kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak gadis, tolong diperhatikan pakaiannya. Juga kita yang memiliki anak laki-laki juga diperhatikan pakaiannya. Ketika dia akan keluar rumah, anak kita yang laki-laki pakai celana di atas lutut misalnya,
Maka kita katakan sebagai seorang ibu, anak laki-laki kita sudah balik, kita katakan, Mas, kamu keluar rumah hati-hati, tutup auratmu. Laki-laki lutut itu adalah aurat. Kita punya anak gadis mau keluar rumah, dia sudah balik, lihat pakaian yang dikenakan. Nah, ibu itu senang kalau kamu keluar rumah tutup bagian lekak-lekuk tubuhmu, nggih? Karena banyak anak-anak zaman sekarang itu yang dia keluar rumah justru subhanallah memberikan pesona tersendiri bagi kaum laki-laki. Ya, sudah pakai bajunya ketat, parfumnya 1 botol, ya. Itu gimana laki-laki nggak tergoda? Dan ketahuilah laki-laki itu akan mudah tergoda ketika mencium bau aroma wangi dari kaum wanita. Nah, dipakai di mana Ustazah? Kalau kita beli minyak wangi kan mubazir gitu ya. Kalau nggak dipakai, pakai depan suami. Ya. Boleh pakai 1 botol, boleh. Yang penting suaminya tidak pingsan. Ya. Jadi jangan dipakai keluar rumah. Kenapa ibu-ibu? Karena Rasulullah SAW berpesan barang siapa dari kalangan kaum wanita yang dia keluar rumah sengaja memakai parfum dan bau aroma wanginya tercium oleh laki-laki yang bukan mahram, maka dia tidak mampu untuk mencium bau aroma surga, padahal aroma surga bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Subhanallah. Dan ini juga termasuk fitnah wanita di zaman sekarang. Allahu Akbar, ibu-ibu, kita saat ini hidup bukan hanya wanita yang menjadi fitnah, tapi juga subhanallah kita hidup di zaman harta pun menjadi fitnah. Ya. Jadi semua masalah dunia itu semuanya ada di antaranya fitnah yang ada di dalamnya. Baik, kita kembali ke surat Al-Imran. Apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Ya. Setelah perempuan menjadi fitnah, maka yang kedua apa kata Allah? Al-banin, anak-anak. Itu juga jadi fitnah. Subhanallah. Dan hati-hati ketika seorang wanita menjadikan anak-anaknya lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Wal banina zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dan harta benda dari emas dan perak. Wah, ini juga nih. Sekarang itu lagi zamannya para wanita suka perhiasan. Nggih mboten ibu-ibu? Ya, dikit-dikit beli emas, dikit-dikit beli emas. Dan terkadang banyak orang yang punya emas tapi lupa untuk memberikan zakatnya. Padahal emas itu ada zakatnya. Dan perhatikan ini, tidak apa-apa, boleh beli emas dengan uang yang halal, itu diperbolehkan. Namun jangan lupa untuk mengeluarkan zakatnya. Subhanallah. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, saya sedikit akan sharing di sini. Di antara yang bisa menjadikan kita istiqomah, ya ketika di zaman yang penuh fitnah ini, diantaranya kalau kita bisa tinggal di rumah, maka tinggallah di rumah. Nah ini nih, Allah Azza wa Jalla berpesan kepada kita, berfirman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah, wahai kaum wanita, tetap tinggallah di rumah kalian dan janganlah kalian bersolek bertabaruj sebagaimana tabarujnya orang-orang jahiliyah di antara kalian. Seorang wanita salihah di zaman penuh fitnah ini, di antaranya yang bisa dia lakukan adalah tidak keluar kecuali memang ada keperluan. Masalahnya banyak justru hari ini tempat-tempat yang mengundang para wanita untuk asik nongkrong di tempat-tempat tersebut. Iya nggak ibu-ibu? Kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya ibu-ibu? Di zaman sekarang kok banyak akhirnya wanita tuh nggak betah di rumah. Pengennya tuh nongkrong-nongkrong di kafe. Mereka berdalih pengen healing-healing. Mereka berdalih kalau ke kafe itu refreshing. Di rumah itu sumpek. Gitu ya? Biasanya begitu ya? Padahal ketahuilah zaman dulu kala banyak para ibu-ibu itu yang uprek di rumah dan menjadikan rumahnya baiti jannati. Subhanallah. Zaman sekarang sudah berpindah ibu-ibu. Yang namanya rumah itu zaman sekarang tidak selebar rumah orang zaman dahulu kala.
Padahal di antara nikmat kata Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, di antara nikmat yang Allah berikan kepada hambanya ketika diberikan rumah yang luas. Ya, rumah yang luas itu di antara nikmat yang patut disyukuri. Namun bukan berarti yang belum punya rumah luas tidak diberikan nikmat oleh Allah. Bisa jadi rumah yang sempit pun jika dia bersyukur maka Allah akan luaskan hatinya. Nah, saya ajak diri saya dan teman-teman, mari kita mulai betah di rumah kita, tidaklah keluar kecuali memang ada keperluan. Apa di antaranya? Untuk menuntut ilmu, mengantarkan anak ke sekolah, mengantarkan anak menuntut ilmu, berbelanja. Sekarang aja belanja sudah bisa nunul-nunul datang sendiri ya ibu-ibu ya. Ya kan, kurang apa lagi? Sudah dimudahkan semuanya oleh Allah. Dan masalahnya wanita, ketika dia keluar dari rumah, syaitan tuh akan menghias-hiasi. Rasulullah SAW mengatakan, wanita kalau sudah keluar rumah istasyroqahas syaiton. Syaitan mulai menghias-hiasi wanita ini. Ya, matanya yang warnanya pakai apa tuh biasanya kalau para perempuan tuh pakai soft lens ya, yang warnanya kebiru-biruan ya. Dia keluar rumah ketemu laki-laki, padahal itu orang Indonesia tulen. Seton menghias-hiasi, dikiranya bukan orang Indonesia ya, dikiranya orang luar karena matanya biru, padahal dia adalah wanita Indonesia yang memakai soft lens. Ada lagi wanita yang dia kulitnya black sweet ya, kemudian dia keluar rumah, seton menghias-hiasi ya, walaupun kulitnya black sweet tapi dia manis misalnya. Subhanallah. Dan ada saja godaan-godaan seton yang menyebabkan banyak sekali para kaum laki-laki tergoda dengan wanita-wanita. Subhanallah. Maka dari itu, kalaulah kita bisa tinggal di rumah kita, maka tinggallah di rumah. Kalau kita mau keluar rumah, lihat dulu pakaian yang kita kenakan. Apakah hijab yang kita kenakan itu sudah sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Apa sih ibu-ibu syarat hijab muslimah itu diantaranya? Tidak ketat, ya. Tidak ketat, dia longgar. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menerawang, ya. Karena wanita-wanita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dia itu wanita yang berpakaian tapi telanjang, kasiat, kata Rasulullah SAW, ariyat. Kelak wanita-wanita ini ditempatkan oleh Allah di neraka. Ya. Maka disebutkan oleh para ulama, apa sih arti kasiat, ariyat? Kasiat itu adalah wanita-wanita yang dia kalau pakai baju nerawang kainnya. Ya, bisa terlihat sampai kulit-kulit dalamnya gitu ya. Dan tidak boleh ibu-ibu termasuk di dalamnya kita memakai sebuah baju yang warnanya sama persis dengan kulit, karena itu akan menggoda kaum laki-laki dalam memandang. Dikiranya warna kulit padahal dia dibalut kain. Kainnya sudah ketat, warnanya persis warna kulit. Kan ada kan zaman sekarang yang stocking itu loh. Dia sampai ketat dan itu walaupun dia tidak terlihat kulit aslinya tapi itu lekak-lekuknya kelihatan dan laki-laki mengiranya itu adalah sebuah kulit kaum wanita ya. Kemudian di antara syarat hijab muslimah ini yang perlu kita perhatikan, tidak menyerupai pakaian kaum laki-laki ya. Kemudian di antara hijab wanita muslimah, mohon maaf ibu-ibu, perhatikan kalau kita keluar rumah apakah rambut kita digelung sampai seperti punuk unta atau seperti apa? Ya. Karena kalau sampai rambut kita ini digulung dan gulungannya seperti punuk unta, maka ini termasuk wanita-wanita yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, sinfani, ada dua kelompok di mana aku belum pernah melihatnya. Tapi wanita-wanita ini di antara satu kelompok adalah wanita yang dia menggulung rambutnya seperti punuk unta. Dan ini tidak boleh. Dulu sempat tren ya ibu-ibu. Sempat tren apa? Sempat tren daleman punuk unta. Masih ingat enggak? Daleman kerudung yang ada busanya. Pernah tren di Indonesia. Dan itu banyak kaum wanita yang memakainya. Ya, saya masih ingat betul zaman dulu itu waktu lagi tren-trennya saya ngisi kajian di luar kota. Kemudian ada ibu-ibu pedagang ya. Dia waktu mendengarkan kajian di antara wanita-wanita neraka, waktu itu di antara ciri-cirinya adalah wanita yang memakai punuk unta. Ibu itu bilang ke saya, Masya Allah ya,
seorang tuh kalau sudah diberikan hidayah oleh Allah tuh cepat banget. Ibu itu bilang ke saya begini, Ustazah, saya itu pedagang di sebuah pasar dan saya termasuk yang menjual daleman punuk unta. Ya, saya baru kemarin itu beli daleman punuk unta. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tahu sekarang kalau itu tidak boleh. Bahkan saya kalaupun saya jual kepada wanita saya berdosa. Subhanallah. Itu ibu-ibu usianya nggak lagi muda ya, masya Allah. Digerakkan oleh Allah untuk cepat-cepat bertaubat. Maka saya katakan kepada ibu tersebut, ada berapa barangnya bu? Ya, seharga berapa saya beli? Ya, saya beli, tapi ibu harus berjanji. Ketika barang itu sudah saya beli, tolong nanti sampai di rumah barang daleman punuk untanya jangan dijual ke pasar. Dirobek-robek, jadikan spon untuk cuci piring. Saya bilang, itu kan dalamnya kayak ada sponnya ya. Dan itu tidak boleh teman-teman. Barangkali suatu hari kelak tren ini muncul kembali, maka jangan sampai daleman punuk unta itu dipakai kembali. Subhanallah. Dan ini juga penting bagi ibu-ibu yang memiliki anak gadis untuk mewanti-wanti anak gadisnya kalau daleman punuk unta itu tidak boleh dipakai. Ya, dan ini adalah larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hijab wanita muslimah, di antara syaratnya ibu-ibu tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Ya, pakaian khasnya mereka. Pakaian khasnya mereka. Jadi kalau ada orang kafir memiliki pakaian khas, maka kita tidak boleh memakainya. Dan ini adalah larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan subhanallah, kenapa kita kalau keluar rumah harus memakai hijab? Di antaranya agar kita lebih diketahui bahwa kita seorang muslimah. Agar kita lebih diketahui kita itu beridentitas sebagai seorang muslimah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab, tolong PR ya ibu-ibu, sepulang dari kajian ini ibu-ibu mentadabburi surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, kalau sudah selesai surah Al-Ahzab, surah An-Nur ditadabburi. Itu banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengan para wanita. Surah Al-Ahzab dan surah An-Nur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab? Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan istri-istri orang-orang beriman untuk yudnina, menjulurkan jilbab, ya. Apa yang Allah inginkan? Dzalika ayyu'rafna, agar orang-orang mengetahui kalau dia adalah seorang muslimah. Yang kedua, di antara hikmah kita berhijab ketika keluar rumah adalah fala yu'zain, agar tidak mudah diganggu. Dan subhanallah ibu-ibu, para laki-laki itu segen kalau melihat ada wanita-wanita muslimah yang dia menjaga dirinya dengan berpakaian yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Bahkan wanita-wanita muslimah yang dia berpakaian sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, Allah jadikan para laki-laki ini menghormati wanita-wanita. Ya subhanallah. Saya pernah melihat sebuah fakta bahwa dulu waktu kami masih belajar di Yaman, dan wanita-wanita Yaman tuh pakaian keluar rumahnya seperti yang saya pakai. Semuanya pakai seperti ini. Mau aliran apa, Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Sufi, aliran orang Ikhwani, semuanya pakai seperti ini. Semuanya pakai, ya. Pakainya hitam-hitam seperti niqab, burqa, ya. Dan itu ibu-ibu di sana itu karena wanitanya dia ingin dimuliakan dengan memakai hijab seperti ini. Biasanya kalau mereka menaiki angkutan umum contohnya, maka para laki-laki ketika tahu ada wanita yang masuk dengan berpakaian lengkap seperti ini, maka biasanya laki-laki akan memberikan tempat tanpa wanita ini memintanya. Jadi kalau di depan tuh sudah ada laki-laki gitu ya, 2 orang misalnya, belakang supir itu biasanya ya, dan wanita ini mau masuk nggak ada tempat, itu 2 orang laki-laki yang di belakang supir langsung bangun dan mempersilahkan wanita ini untuk duduk sendirian di situ. 2 laki-laki ini bagaimana? Berdiri, ya.
nggak aji mumpung, mumpung ini 2 kursi kosong gitu ya, saya mau duduk di samping wanita yang berhijab ini, nggak ada ya. Jadi subhanallah, ketika kita itu benar-benar menjadi wanita yang berhijab ketika keluar rumah, maka Allah akan jadikan laki-laki segan untuk mengganggu para wanita ini. Jadilah kita seperti itu. Terakhir, sebelum saya menutup kajian, di antara fitnah wanita zaman sekarang adalah hilangnya rasa malu. Subhanallah, hilangnya rasa malu. Padahal malu adalah mahkotanya muslimah. Malu bagian dari iman. Sesuatu yang berkaitan dengan iman itu adalah sesuatu yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-imanu syu'batun, ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada cabangnya, dan malu bagian dari cabang iman. Kenapa kita sebagai seorang muslimah harus memiliki rasa malu? Malu ketika akan berbuat maksiat, malu kepada Allah kalau kita berbuat dosa, malu kepada Allah, Allah yang telah memberikan makan kepada kita, minum kepada kita, tapi kita terlambat sholat. Malu kepada Allah kalau seiring dengan hari-hari yang telah berlalu, tapi ternyata dosa kita semakin banyak. Malu kalau keluar rumah tanpa memakai busana yang Allah dan Rasulnya inginkan. Malu itu akan mencegah seseorang untuk berbuat maksiat. Dan milikilah rasa malu sampai Allah mencabut nyawa kita. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seseorang itu diberikan rasa malu kecuali Allah menginginkan kebaikan pada dirinya. Ini catat baik-baik. Ibu-ibu, kalau masih ada rasa malu pada diri kita, artinya Allah masih menginginkan kebaikan pada diri kita. Sebaliknya, kalau rasa malu itu sudah dicabut oleh Allah, maka tidak ada lagi kebaikan yang Allah inginkan dari dalam diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau kita malu, saya malulah kalau berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, bersyukurlah masih ada rasa malu pada diri kita. Saya malu membiarkan suami saya, misalnya saya malu kalau mengambil harta yang bukan milik saya. Nah, itu juga berarti masih ada rasa malu. Jadi bersyukurlah kepada Allah ketika kita memiliki rasa malu, karena anak-anak zaman sekarang, wanita-wanita zaman sekarang, diantaranya mereka sudah tidak ada lagi rasa malu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya wanita-wanita muslimah yang senantiasa malu kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah untuk tetap berada di jalan yang Allah ridai, dan semoga Allah Azza wa Jalla kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian pagi hari ini. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jal, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.